Hamas bak menyebut Amerika Serikat bermuka dua, di mana tetap mengirimkan senjata ke Israel sembari juga mengirim bantuan makanan ke Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 7 Maret, kabar itu disampaikan oleh pejabat senior Hamas, Izzat al-Rishik, melalui telegramnya pada Rabu 6 Maret 2024. Menurut Izzat, senjata dan bantuan itu justru digunakan Israel untuk melanjutkan genosida terhadap warga Palestina. Izzat berpendapat bantuan Amerika Serikat ke jalur Gaza tidak akan mengubah kenyataan di mana Amerika Serikat tetap menjadi mitra Israel dalam genosida. Izzat menekankan pengiriman bantuan itu tidak akan bisa memperbaiki citra Amerika Serikat di mata dunia yang sudah terlanjur berlumuran darah. Mengingat posisi Amerika Serikat sebagai salah satu pemegang hak veto di PBB, Izzat meminta Amerika Serikat tidak menolak proposal gencatan senjata atau melindungi Israel di PBB. Israel menjadi target sah peluncuran roket Hizbullah dengan balasan tembakan amunisi jet Israel. Serangan pada Selasa 5 Maret 2024 itu disebut menjadi gelombang serangan besar-besaran hanya demi rakyat Palestina di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 7 Maret melansir laporan Fox dari AP, kabar itu disampaikan oleh IDF. Diketahui gelombang serangan itu terjadi tepat setelah penasihat senior Gedung Putih mengunjungi Beirut dalam upaya diplomatik untuk meredam bentrokan yang sedang berlangsung. IDF menyebut bahwa gelombang serangan besar roket ditembakkan dari Lebanon menuju Israel di wilayah Manara dan Kiryat Shmona. Dan sebagai balasan, IDF menyerang Taibeh di Lebanon Selatan menggunakan jet tempurnya. Bentrokan dengan Lebanon meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Hizbullah telah saling baku tembak dengan pasukan Israel di sepanjang perbatasan. Perlawanan Palestina memberikan kerugian besar bagi Israel, imbas berikan perlawanan sengit. Wilayah Khan Yunis menjadi bukti bisu medan pertempuran sengit antara perlawanan Palestina versus Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 7 Maret, penyerangan itu terjadi pada Rabu 6 Maret 2024 kemarin. Brigade Al-Quds terlibat konfrontasi sengit menggunakan mortir dan senjata lainnya untuk menimbulkan kerugian di zona infiltrasi pihak Israel. Selain itu, Al-Quds juga menghancurkan kendaraan tempur infanteri lapis baja Namer Israel menggunakan peluru tandem. Sementara itu, Brigade Al-Mujahidin sukses menghancurkan kendaraan Israel menggunakan rudal Israel sendiri. Selain itu, sumber pendudukan Israel mengkonfirmasi bahwa IED perlawanan menyebabkan 1 tentara tewas dan 13 lainnya terluka, 6 diantaranya kritis. Pejuang perlawanan juga melepaskan rentetan mortir yang menargetkan pusat komando dan kendali Israel hingga menimbulkan kerugian. Sebuah laporan membongkar 100 kesepakatan Amerika Serikat dengan Israel yang disetujui diam-diam soal senjata rahasia. Diketahui persetujuan kesepakatan rahasia itu buntut Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengabaikan persetujuan Kongres. Dikutip dari Al-Mayadin pada 7 Maret, kabar itu disampaikan menurut laporan Washington Post pada Rabu 6 Maret 2024 mengutip ungkapan para pejabat Amerika Serikat dalam pengarahan rahasia paru-paru ini kepada Kongres. Laporan menyebut bahwa Amerika Serikat secara diam-diam menyetujui dan melaksanakan lebih dari 100 kesepakatan senjata dan penjualan peralatan militer asing kepada Israel. Jumlah itu mencakup ribuan amunisi berpemandu presisi, bom berdiameter kecil, bom penghancur bunker, senjata kecil, dan pasokan mematikan lainnya. Jumlah yang dirahasiakan itu disebut menjadi indikator terbaru dari keterlibatan Washington dalam konflik yang sedang berlangsung. Persetujuan rahasia itu disebut terjadi lantaran pemerintahan Biden mengabaikan persetujuan Kongres atas paket itu dengan menerapkan kekuatan darurat. Taktik Hizbullah menantang efektivitas Iron Dome Israel dengan serangan rentetan roket besar ke Kiryat Shmona pada Selasa 5 Maret 2024. Dikutip dari Al-Mayadin pada 7 Maret, kabar itu
menurut laporan Channel 12 pada Rabu 6 Maret 2024. Disebutkan dalam laporan bahwa tujuan dibalik tindakan tersebut adalah untuk meningkatkan jumlah roket yang melampaui kemampuan intersepsi Iron Dome. Sehingga aksi itu disebut untuk mencegah kembalinya pemukim ke wilayah utara Palestina yang diduduki. Pihak sumber utama Nir Vory mencatat bahwa Hizbullah menyerang dengan menembakkan 30 roket dengan target bukan pemukim Israel atau personil militer. Namun sebaliknya, target sesungguhnya adalah Hizbullah sedang berusaha menguji batas kemampuan Iron Dome. Vory menyebut bahwa Hizbullah sengaja meluncurkan roket dalam jumlah besar sebagai upaya mengalahkan kemampuan intersepsi Iron Dome. Selain itu, Vory menyoroti bahwa Hizbullah juga mencoba menentukan lokasi baterai Iron Dome dan menargetkannya. Taktik itu berpotensi merusak sistem pertahanan udara, menghambat kemampuan mereka untuk mencegat roket dan dengan demikian mencegah kembalinya pemukim ke utara pendudukan. Serangan darat Hamas berimbas pada tewasnya prajurit dari unit anjing Oquds pada Rabu 6 Maret 2024. Dikabarkan satu prajurit Oquds tewas dan melukai 12 lainnya, 5 diantaranya korban luka mengalami luka serius. Dikutip dari Times of Israel pada 7 Maret, kabar itu diumumkan oleh IDF pada Rabu 6 Maret 2024. Diketahui nama dari satu tentara tewas tersebut ialah Sersan Staff David Sesson, 21 tahun. Ia adalah prajurit dari unit anjing Oquds yang berasal dari Ganot Hadar. Sebelum tewas dalam pertempuran dikabarkan Sesson sempat bersama anjingnya bersama-sama mengenakan seragam militer. Di satu sisi, selain kematian Sesson, terdapat 12 tentara yang terluka di pertempuran yang sama, di mana 5 diantaranya mengalami luka parah alias sekarat. Dari kelima tentara itu, 3 diantaranya dari Brigade Komando dan 2 lainnya dari unit Oquds. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.